media ini seperti menggunakan Ri ini sebagai modeka doang gitu untuk menjatuhkan dan membuat si Yuta ini terlihat jelek karena Jungkook ini kayak tiba-tiba menghapus postingannya di Twitter. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas tentang hal-hal yang lagi trending dan juga heboh di Twitter. Mulai dari hashtag Insert This Band Party, yang mana hashtag tersebut muncul dikarenakan kemarahan dari para netizen. Lalu ada hashtag dari Rose dan juga Blackpink, ini juga trending banget di Twitter. Dan yang terakhir adalah hashtag dari makna BTS, yaitu Jungkook, yang menjadi perbincangan hangat di kalangan para ARMY. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka bisa trending? Kalian pasti penasaran dengan hal itu kan? Tapi sebelum membahasnya, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusulkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain. Oke? Tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Untuk membuka pembahasan ini, kita akan buka dengan hashtag Insert This Band Party. Seperti yang aku bilang tadi, hashtag tersebut muncul dikarenakan kemarahan dari para netizen. Kenapa netizen marah dengan Insert? Kronologi awalnya seperti ini guys. Jadi Insert itu telah membuat sebuah artikel. Judul artikelnya adalah Yuta yang dikecam karena berteman dengan YouTuber anti Korea. Nah, dikarenakan postingan tersebut, netizen marah nih. Kenapa netizen menjadi marah? Karena gini guys, masalahnya itu sangat sensitif banget gitu loh. Terus berita ini juga masih abu-abu. Ini kan hanya pandangan dari satu pihak saja. Sedangkan pihak agensi belum mengklarifikasi tentang hal tersebut. Sehingga banyak dari netizen itu lebih memilih untuk diam daripada speak up mengenai masalah tersebut. Gitu. Sebelumnya berbagai portal berita terutama yang di Korea sama di Indonesia ada beberapa yang telah memberitakan bahwa Yuta ini berteman dengan YouTuber asal Jepang. Nama YouTubernya adalah Ri-gun. Terutama dengan apa yang diberitakan pada Insert. Insert sendiri itu kalau aku lihat dia itu ngutip pada K-pop. Dalam artikel itu dituliskan bahwa dalam sebuah rekaman yang tersebar, Yuta menyebutkan bahwa Ri-gun ini menyenangkan dan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Lalu, Ri-gun juga pernah menuai kecaman dikarenakan mengunggah konten yang kontroversial dan juga menyinggung, yaitu tentang mendiang Jonghyun Shiny dan juga Soli. Ia juga membuat komentar tak pantas pada wanita dan mengumumkan secara terbuka sebagai orang yang anti Korea dan juga pro Jepang. Jadi ini tuh sebenarnya cuma pandangan dari satu arah aja gitu loh. Sedangkan yang terkait baik dari Yuta dan juga Ri-gun itu belum memberikan apapun dan klarifikasi mengenai hal tersebut. Tapi guys, ternyata update terbaru itu mengatakan bahwa si Ri-gun tadi itu telah ngebuat klarifikasi mengenai permasalahan tersebut melalui Instagramnya. Dan berikut adalah instastory-nya dan juga udah ada translate-nya. Suka banget deh sama Twitter. Jadi kita semua tahu apa yang terjadi. Kalian perhatikan ya postingannya yang ini. Nah, dalam instastory tersebut, si Ri menuliskan bahwa saat ini situasi antara dia dan juga Yuta itu telah dimuat dalam portal berita Korea karena dia mengatakan bahwa dia berteman baik dengan seorang YouTuber yang anti Korea. Aku tidak mengatakan tentang persahabatan kami, katanya si Ri-gun nih, tapi aku tidak bisa membiarkan misinformasi ini begitu aja. Jadi aku akan bergerak. Kalian garis bawahi apa yang dikatakan oleh Ri-gun tadi, misinformasi. Setahu aku misinformasi itu meskipun kita agak bego-bego dikit, misinformasi ini berarti tentang sebuah kesalahan informasi gitu. Jadi si Ri-gun ini kayak emang mau meluruskan kesalahan informasi yang telah diberitakan oleh berbagai media. Lanjut, aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah anti Korea. Di dunia di mana internet punya jangkauan yang sangat luas, apakah kalian tahu bagaimana artikel seperti yang satu ini bisa merugikan orang-orang yang terlibat di dalamnya? Hari-hari di mana kita harus menerima misinformasi, maka semuanya juga selesai. Apakah kalian tahu itu? Untuk kali ini aku akan mengerahkan seluruh kekuatan yang aku miliki untuk melindungi hal-hal yang harus aku lindungi. Jadi begitulah klarifikasi dari Ri-gun sendiri. Nah guys, kalian dapat tahu kan bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Ri-gun, dia itu merupakan orang yang bukan anti Korea. Jadi ini tuh merupakan sebuah kesalahpahaman atau kesalahan informasi yang memang harus diluruskan. Ya, kita berdoa saja semoga Ri-gun ini dapat menyelesaikan segala permasalahannya dengan baik. Semoga
juga dia juga punya power yang kuat untuk melawan media-media sana. Tapi ya guys, jujur kalau aku ngelihat di portal-portal berita atau di beberapa media itu nggak ada yang nge-post atau nge-publish klarifikasi yang diberikan oleh si Ri. Padahal kan yang bermasalah di sini adalah Ri. Tapi kalau aku ngelihat ya, media ini atau portal-portal berita yang ada itu seperti menggunakan Ri ini sebagai modeka doang gitu, untuk menjatuhkan dan membuat si Yuta ini terlihat jelek di mata orang. Kalian paham dengan apa yang aku bilang? Jadi mereka itu kayak susah untuk mencari buruknya Yuta atau isu tentang Yuta ini apa gitu. Kayaknya mereka nggak tahu dan otak mereka buntu untuk menemukan kejelekan dari Yuta, sehingga mereka ini kayak yang mengsoking orang-orang yang dekat dengan Yuta. Mereka kayak ngubek keburukan dari orang tersebut dan mempublish hal tersebut ke media, sehingga Yuta ini mendapatkan kecaman. Jadi secara teknis Yuta ini sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Dia di sini nggak terlibat, tapi seolah-olah media itu kayak ngebuat Yuta inilah yang bersalah dan harus disalahkan oleh banyak orang. Cukup aneh sih, Ri udah klarifikasi tapi kok nggak dipublis beritanya. What happened with this? Aneh juga ya guys. Buat kalian para season ini emang harus kuat hati ya tahun ini. Jadi banyak banget kayaknya haters yang lagi nyerang NCT sekarang. Kita berharap bahwa mereka dapat mengatasi para haters tersebut dan mereka semua tetap semangat lagi, terutama Yuta. Fighting Yuta. Well done untuk pembahasan dari hashtag It's Our Season Party. Kalian udah tahu kan tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan hashtag tersebut. Dan sekarang kita akan move ke hashtag yang kedua, yaitu Rose. Yang mana hashtag dari Rose itu juga trending di Twitter beberapa waktu yang lalu. Kenapa Rose bisa trending di Twitter? Jadi gini guys, banyak dari Blink, terutama Rose Stan, itu udah nggak sabar banget untuk menanti Rose yang akan segera melakukan debut solo. Dari dulu para penggemar emang udah lama ya menantikan debut Rose sebagai solois, menyusul Jennie yang sebelumnya juga udah sempat solo dengan lagu solo juga. Seperti yang diketahui sebelumnya, YG Entertainment itu mengatakan bahwa Rose akan segera debut dengan beberapa lagu bersamaan dengan perilisan full album dari Blackpink. Semoga hal ini benar-benar terjadi dan kita nggak dibadutin lagi ya guys, karena kalau kita berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya itu membuat kita agak trauma sih sebenarnya. Jadi pada tahun 2019 yang lalu, YG Entertainment melalui website resminya mengungkapkan bahwa lagu Rose sebagai solois akan dirilis pada tahun 2019. Namun sayang dari tahun 2019 hingga sekarang Rose juga belum debut solo. Malahan duluan adiknya yang debut solo. Dan itu kemarin ngebuat ada sedikit perdebatan antara YG Stan, tapi sekarang udah normal kembali kok. Tapi kalau aku secara pribadi nggak apa-apa sih Rose nggak debut pada tahun 2019, karena waktu itu juga belum tepat ya untuk Rose debut, karena tahun itu YG Entertainment benar-benar lagi dalam keadaan yang down banget karena saking excitednya menyambut Rose yang akan segera solo. Ada dari penggemar yang udah ngebuat poster debut malahan. Jadi poster debutnya itu bertuliskan Rose mini album My Place yang akan dirilis pada tanggal 28 Agustus 2020 pada pukul 6 sore. Ini posternya bisa buat kita halu banget loh guys. Kalau kalian cari di berita apapun, itu nggak ada yang menyebutkan bahwa Rose akan debut di tanggal itu. Serius, banyak yang tertipu kayaknya dengan poster ini. Buat Blink, jangan lupa harus nabung sebanyak-banyaknya biar bisa beli nih full album dari Blackpink dan juga album dari Rose pastinya ya. Nah sekarang kita akan move ke hashtag yang kedua, yaitu hashtag dari Blackpink. Ini juga trending banget di Twitter. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi gini guys, ada laporan dari My Daily yang mengungkapkan bahwa Blackpink akan berkolaborasi dengan Selena Gomez. Dicatat ini itu hanya laporan dari My Daily saja, bukan resmi dari pihak YG Entertainment. Karena setelah aku baca berita terbaru, YG Entertainment itu katanya nyuruh kalian untuk terus menunggu pengumuman resminya. Karena pihak YG Entertainment sendiri itu belum mengatakan apa-apa tentang siapa dengan siapa Blackpink akan berkolaborasi. Dan menanggapi hal ini, banyak dari penggemar yang udah memberikan respon yang beragam banget. Contohnya kayak gini guys, udah berekspektasi tinggi bakalan collab sama Ariana, malah muncul berita Blackpink collabnya sama Selena. Next, rasanya mau pensiun aja deh dibadutin sama Yanto Gofur. Sangat plot twist sekali. Selena x Blackpink, say black in your area. Wow, say black ya. Oke, next, seblak apa yang buat jingkrak sesak napas? Ya seblak Selena Gomez x Blackpink lah. Oke, fine. Para Blink emang sangat hebat banget ya dengan menemukan nama kolaborasi mereka yang cocok. Seblak, aku ngerasa
namanya juga bagus. Terutama sebelah kini adalah favorit anak bangsa. Dan kalau aku lihat respon dari para Blink itu kayaknya banyak yang agak ini ya, kecewa ya, karena para Blink sendiri itu nggak pernah menduga sama sekali, di luar dugaannya para Blink sih. Karena banyak dari kalian itu pasti mikir bahwa Blackpink ini akan kolaborasi dengan Ariana Grande. Kalau nggak Ariana Grande sama G-Dragon. Tapi berita yang ada itu menyebutkan bahwa Blackpink ini akan kolaborasi sama Selena. Jauh banget gitu loh. Ariana, G-Dragon, tiba-tiba ke Selena. Nggak ada satupun dari Blink yang memikirkan tentang hal tersebut. Tapi apapun itu, aku akan jadi tim nunggu notif dari YG Entertainment aja, supaya nggak ada yang badutin aku. Dan YG Entertainment ini emang suka banget ya buat orang nunggu-nunggu. Ayo dong buruan diumumkan, supaya kita nggak penasaran lagi gitu loh. Dan kita akan masuk ke hashtag yang terakhir, yaitu hashtag dari Jungkook. Ini juga trending dan menjadi perbincangan hangat di kalangan para ARMY, karena Jungkook ini kayak tiba-tiba menghapus postingannya di Twitter. Kalian pasti tahu kan bahwa BTS ini brand ambassador dari Samsung. Nah, saat Jungkook ini ngunggah postingannya di Twitter, itu terlihat Twitter for iPhone. Mereka itu jadi brand ambassadornya Samsung. Tapi kok pakainya iPhone? Jadi menyadari hal tersebut, Jungkook ini langsung menghapus postingannya di Twitter. Tapi semuanya jadi terlambat guys, karena para ARMY itu sangat gercep banget dan mengetahui hal tersebut. Bahkan apa yang dilakukan oleh Jungkook ini itu dinilai sangat lucu banget dan dijadikan bahan lelucon di kalangan para ARMY. Dan berikut adalah berbagai postingan yang nyeleneh dari para ARMY. Coba kita lihat ya. BTS tweet, Twitter for iPhone. Samsung, sungguh kejam caramu. iPhone, ini kan namanya cinta. Jungkook, bini gua ngamuk, OTW delete. Ini ceritanya kayak cinta segitiga gitu ya. Next, aduh salah nih. Kirain tadi ini HP Samsung. Semoga nggak ketahuan nih. Terus Samsung bilang, mana sempat keburu trending. Itu hanyalah beberapa dari jutaan postingan nyeleneh dari para ARMY yang menganggap apa yang dilakukan oleh Jungkook ini sangat menggemaskan banget. Oh ya, kayaknya kalian belum mendengarkan deh cover dari lagu Jungkook yang diunggah ke Twitter tapi akhirnya dihapus. Kalian mau dengerin lagi sama aku? Yuk, kita dengerin sama-sama. Ini kalau nggak salah judul lagunya adalah 1000. Bener nggak sih? Lupa aku judul lagunya apa. Suaranya lembut banget ya. Suaranya halus banget, lembut banget. Keren. Debak ya, suaranya Jungkook tadi bener-bener bagus banget di sana. Oh, debak. Gimana nih para Jungkook stan dan juga para ARMY yang lain? Itu pasti langsung dugun-dugun saat dengerin lagu yang di-cover oleh Jungkook tadi. Nah guys, itu adalah beberapa hal yang trending di Twitter. Gimana? Sekarang kalian udah tahu kan tentang apa yang sebenarnya terjadi? Oke, thank you banget udah nonton video aku kali ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga tindakan yang aku lakukan kurang mengenakan. I'm so sorry banget. Kita ketemu di video berikutnya. I'm Yusuke Mamet. Thanks for watching. Goodbye.